Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kelas 9 dari 9A sampai 9F, selamat belajar di rumah. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Baik, pada kesempatan sekarang saya akan memaparkan beberapa materi yang akan kalian pelajari dari rumah. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa silahkan like, share, komen, dan subscribe. Nah, karena itu salah satu syaratnya. Kita mulai langsung ke pembahasan. Baik, di sini yang pertama ada kegiatan belajar 1. Jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang jalan cepat. Dalam kegiatan belajar ini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada sub materi, dan tugas. Ada 3 yang harus kalian ikuti. Kita ke tujuan pembelajaran, ada 2 poin. Poin pertama, siswa dapat memahami konsep gerak spesifik jalan cepat dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Jadi poin pertama, kalian harus memahami konsepnya seperti apa jalan cepat. Poin kedua, siswa dapat mempraktekkan. Di sini jelas, kalian harus lebih mempraktekkan gerak spesifik jalan cepat dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Yang berikutnya kita ke sub materi. Sub materi itu ada 5 poin. Ini materi yang nanti akan saya paparkan. Poin pertama, pengertian jalan cepat dan nomor-nomor yang dilombakan. Poin kedua, gerak spesifik start. Poin ketiga, gerak spesifik jalan cepat. Dan poin ketiga, gerak spesifik finish. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam jalan cepat. Mungkin di sini bisa dimaksud peraturan jalan cepat. Dan ini dia poin terakhir, sub terakhir, yaitu tugas. Nanti kalian akan mendapatkan tugas. Salah satunya saya sudah bagikan LK, lembar kerja, dan di sini ada 3 poin. Ini bisa dilihat sama kalian sendiri. Tugasnya ada 3 poin. Baik, kita ke pembahasan. Nah, ini dia. Jalan cepat. Jalan cepat itu biasa disebut dengan race walking. Ya. Dalam bahasa asing, race walking merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi sebelum kalian mempelajari ini, harus tahu dulu bedanya jalan dengan lari. Kalau jalan itu selalu kontak dengan tanah, seperti yang dipaparkan dalam jalan cepat ini. Harus selalu atau ada hubungan tanpa terputus dengan tanah. Selalu ada hubungan dengan kontak dengan tanah. Kalau lari itu ada sikap melayang, ada ketika kalian tidak kontak dengan tanah. Dan dalam kompetisi jalan cepat umumnya jaraknya itu bisa sampai 3000 meter hingga 100 km. Tapi yang dipelajari dari SMP, kalian cukup mempelajari 200 meter. Dalam jalan cepat perlu diperhatikan 2. Yang pertama ada teknik dan sikap. Kita ke teknik sekarang. Ini dia. Yang pertama ada teknik awalan, ada
teknik langkah kaki, dan ketiga ada teknik akhiran. Baik, itu dia teknik-tekniknya: teknik awalan, teknik langkah kaki, dan teknik akhiran. Teknik awalan, nah ini dia, kita langsung ke poin-poinnya. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut. Poin pertama, Anda harus bersikap bersedia, yakni dengan berdiri pada belakang garis start. Tidak boleh sebelum ada aba-aba kita sudah berdiri di depan garis start. Yang kedua, ketika wasit telah memberikan isyarat, maka atlet harus meletakkan salah satu kaki dengan posisi lurus ke belakang, sementara untuk kaki yang lain harus digerakkan ke depan. Nah, poin pertama dan poin kedua ini berkaitan. Poin pertama, sikap siap, sikap bersedia. Ketika wasit memberikan isyarat, contoh misalkan bersedia, nah kita langkahkan kaki kiri kita ke depan, tapi tetap masih pada belakang garis start. Yang ketiga, posisi badan harus lurus dengan sedikit maju ke depan. Awas, sedikit maju ke depan. Lanjut. Ya, sekarang yang ini. Ketika mendengar bunyi ya atau pistol, mungkin kalau di sekolah lebih identik dengan fluid ya. Di situ atlet atau peserta harus menggerakkan kakinya ke depan dan jangan lupa untuk mengayunkan tangan ke arah belakang dan juga ke depan secara bergantian. Artinya, ketika mendengar suara ya, pistol atau suara fluid, pertandingan sudah dimulai. Berikutnya, teknik langkah kaki. Ini dia. Teknik langkah kaki ini sangat penting sekali. Teknik ini berhubungan dengan langkah kaki Anda pada saat jalan cepat. Anda harus menggerakkan kaki ke arah depan, di mana berat badan nantinya harus bertumpu pada paha. Beda ya dengan lari. Kalau lari itu condong lebih ke badan, ini kekuatan kakinya bertumpu pada paha. Pada saat menggerakkan kaki ke depan, maka Anda harus menekuk lutut bersamaan dengan ayunan kaki Anda. Awas. Di sini juga. Ketika menggerakkan kaki ke depan, kita harus menekuk lutut bersamaan dengan ayunan kaki kita. Selain itu, pada saat kaki menyentuh tanah, Anda jangan sampai lupa bahwa yang harus mendarat terlebih dahulu yaitu tumit. Awas, tumit. Yang pertama menyentuh tanah itu tumit, dan dilanjutkan dengan ujung kaki. Lanjut. Teknik akhiran. Kita langsung ke poinnya. Ini dia. Ini ada 4 poin. Sikap tubuh Anda harus dipastikan menghadap ke depan dengan posisi lurus, karena hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Itu pertama. Yang jelas di poin terakhir ini, keempatnya lebih menjaga keseimbangan dan gerakan lengan. Itu di teknik akhiran atau teknik finish. Nah, ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan atau peraturan jalan cepat. Yang pertama ada pada waktu melangkah,
salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Ingat, dalam pengertian tadi ada hubungan kontak dengan tanah. Ketika satu kaki diangkat, satu kaki lagi harus tetap kontak dengan tanah. Begitupun seterusnya secara bergantian. Kalau misalkan kita pada saat jalan cepat ternyata saking cepatnya tidak terasa, di situ ada sikap melayang seperti lari. Nah, maka di situ kita bisa kena didiskualifikasi. Sekarang poin kedua, diskualifikasi. Larangan melanjutkan perlombaan. Poin pertama, tidak memenuhi definisi jalan cepat. Salah satunya kayak tadi ya, kayak poin pertama. Yang kedua, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung, mungkin keluar lintasan, terus mengganggu pelari lain, itu melanggar, tidak boleh. Yang ketiga, poin ketiga, pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta yang terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor dadanya. Itu poin-poin peraturan jalan cepat. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini yang harus kalian isi, ini yang harus kalian kerjakan. Tes formatif kegiatan belajar 1. Ini materi di sini semuanya tentang jalan cepat. Di sini ada materi, isinya ada di materi yang saya paparkan tadi. Nah, baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar, dan tetap belajar.